Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tata cara bicara dalam wawancara kerja. Pertama-tama kita akan berperkenalan dulu. Pertama ada Adinda Desvita, lalu ada Asfa, ada Zara, ada Mila Tuzakia, ada Yunis, ada Mila, ada Leilatu Nisfi, ada Eka Septi, ada Rahmaheni, dan juga ada Aziz. Dalam tahap awal memasuki dunia kerja, seringkali kita memulai dengan proses wawancara. Nah, wawancara kerja menjadi langkah penting dalam mendapatkan suatu pekerjaan. Dalam PPT ini atau dalam presentasi ini, kami selaku kelompok 5 akan memberikan panduan cara interview yang baik, lengkap dengan tips and trick yang dapat membantu saudara meraih keberhasilan dalam wawancara kerja. Baik, perkenalkan, nama saya Maulana Aziz Pratama, NIM 24050090024. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya akan menyampaikan tentang pentingnya persiapan interview. Yang pertama, dari kelompok kami akan menerangkan tentang pentingnya persiapan sebelum interview. Mau melakukan hal apapun, entah kita mau melakukan olahraga, belajar, dan ujian, dan lain-lain lah. Semua kegiatan tentunya saja memerlukan yang namanya persiapan. Nah, termasuk juga dalam hal interview. Dalam hal interview, kita juga memerlukan yang namanya persiapan. Apa saja sih persiapan-persiapan yang diperlukan saat akan interview? Pertama, ada mempelajari perusahaan. Kita harus mengenali apa sih perusahaan itu, bergerak di bidang apa perusahaan itu, kan karena kita nggak mungkin akan melamar suatu perusahaan tanpa kita tahu apa perusahaan apa itu, ya nggak mungkin saja seperti itu. Jadi kita harus mempelajari suatu perusahaan itu, apa visi misinya, apa nilai-nilai yang mereka junjung, apa nilai-nilai yang mereka anut. Nah, hal ini pasti bakal membantu mendapatkan nilai plus saat kita interview. Nah, yang kedua ada mempersiapkan pertanyaan. Jadi, sama halnya seperti belajar untuk ujian, kita tentunya saja belajar dan mempelajari apa saja pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang akan dikeluarkan saat ujian. Nah, dalam hal ini, interview sama seperti ujian. Jadi, kita tetap mempersiapkan apa saja pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar dalam interview tersebut. Jadi, kita akan mempertimbangkan apa sih yang akan ditanyakan sama seorang interviewer yang akan ditanyakan kepada kita. Jadi kita juga pasti akan mempersiapkan jawaban-jawabannya. Dengan hal itu kita jadi lebih siap dan lebih percaya diri saat para interview menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada kita. Nah, yang terakhir ada mempelajari posisi yang dilamar. Tentu saja saat kita melamar ke sebuah perusahaan, kita akan memilih posisi apa yang akan kita lamar. Karena ya pastinya kita bakal perlu yang namanya posisi saat di perusahaan. Nah, mempelajari dengan baik tentang tugas apa saja sih yang posisi kita akan lakukan ini akan membuat kita lebih percaya diri saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seorang penanya interview itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya persiapan sebelum interview. Apa saja persiapan-persiapan yang perlu dilakukan sebelum melakukan interview kerja. Mungkin bisa dilanjutkan kepada teman saya, Zara. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai strategi komunikasi yang efektif dalam wawancara kerja. Komunikasi yang efektif menjadikan kunci sukses dalam wawancara kerja. Beberapa tips untuk meningkatkan strategi komunikasi. Yang pertama, bersikap sopan dan ramah. Mulailah wawancara dengan sapaan yang sopan kepada pewawancara. Tunjukkan sikap yang ramah dan terbuka agar suasana wawancara menjadi lebih nyaman dan rileks. Selanjutnya, dengarkan dengan seksama. Dengarkan pertanyaan dengan seksama sebelum memberikan jawaban. Jika tidak mengerti dengan pertanyaan, ajukan pertanyaan dan mintalah klarifikasi kepada pewawancara. Selanjutnya, yaitu sampaikan jawaban dengan jelas dan terstruktur. Berikan jawaban yang jelas dan terstruktur, gunakan bahasa yang mudah dipahami, dan berikan contoh konkret untuk mendukung jawaban. Dan yang terakhir, berikan pertanyaan yang relevan. Jika memiliki pertanyaan, pastikan pertanyaan tersebut relevan dengan perusahaan atau posisi yang dilamar.
Hal ini akan menunjukkan minat dan keingintahuan terhadap perusahaan. Baik, yang selanjutnya yaitu menghadapi pertanyaan yang sulit dalam interview. Menghadapi pertanyaan sulit dalam wawancara dapat menjadi tantangan, tetapi dengan persiapan yang baik dan pendekatan yang tepat, kita dapat menghadapinya dengan percaya diri. Untuk menghadapi tantangan tersebut, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, jangan panik. Jaga ketenangan dan jangan panik saat menghadapi pertanyaan sulit. Ambil waktu sejenak untuk berpikir sebelum memberikan jawaban. Tetap tenang dan mengatur nafas dan jangan menunjukkan ketidaktahuan dengan kalimat yang negatif. Mengatur nafas adalah cara yang sederhana namun efektif untuk menenangkan diri dan membantu fokus saat melakukan wawancara. Dengan demikian, kamu akan lebih mudah mengontrol emosi dan merespons secara profesional. Atau bisa juga dengan menggunakan bahasa tubuh yang membawa kepercayaan diri, seperti tersenyum dan berdiri tegak dengan postur yang baik. Kondisi ini akan memberikan kesan positif kepada pewawancara meskipun kamu tidak bisa menjawab pertanyaannya. Yang kedua yaitu fokus pada pengalaman dan prestasi. Ketika kamu menjawab pertanyaan yang sulit, fokuslah pada pengalaman dan prestasi yang relevan. Ceritakan bagaimana Anda menghadapi tantangan dan mencapai hasil yang memuaskan. Gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan kamu dalam memecahkan masalah, dan bisa juga berikan contoh bagaimana kamu menghadapi situasi serupa di masa lalu dan bagaimana kamu berhasil menyelesaikannya. Dan juga jelaskan langkah-langkah yang kamu ambil, strategi yang kamu gunakan, dan hasil yang dicapai. Hal ini dapat menunjukkan kepada pewawancara bahwa kamu adalah orang yang kreatif, analitis, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tantangan yang kompleks. Dan jika ada pertanyaan yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya kembali dan meminta penjelasan lebih lanjut agar lebih memahami isi pertanyaannya. Ini juga akan membantu kamu untuk mempersiapkan jawaban kamu dengan lebih baik tanpa harus berbohong atau pura-pura tahu tentang suatu hal. Dan jika kamu benar-benar tidak memiliki jawaban atau tanggapan yang memadai, kamu dapat mengajukan pertanyaan balik kepada pewawancara. Misalnya, kamu dapat meminta penjelasan lebih lanjut tentang konteks pertanyaan atau bagaimana pertanyaan tersebut berkaitan dengan peran yang kamu lamar. Hal ini tidak hanya menunjukkan ketertarikan kamu terhadap posisi tersebut, tapi juga dapat membantu kamu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diharapkan dari calon karyawan. Baik, selanjutnya ada menampilkan kepercayaan diri yang mengesankan. Kepercayaan diri yang kuat dapat memberikan kesan positif kepada pewawancara. Berikut beberapa tips untuk menampilkan kepercayaan diri kita saat interview. Yang pertama adalah jujur dan terbuka. Jangan takut untuk berbagi kelemahan atau kegagalan yang pernah kita alami. Namun, pastikan menjelaskan bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, maksudnya apa sih? Jadi dari kejujuran ini kita bisa mengakui kelemahan kita, yaitu dengan jujur tentang kelemahan atau keterbatasan kita untuk menunjukkan bahwa kita itu sadar diri dan berkomitmen untuk berkembang. Terus juga kita juga bisa kayak pernyataan yang akurat gitu. Jadi kita bisa menceritakan pengalaman dan pencapaian dengan benar tanpa melebih-lebihkan, menunjukkan integritas gitu. Lalu apa sih maksud terbuka? Nah, terbuka ini maksudnya itu kayak kita bisa berbagi motivasi, yaitu caranya kayak terbuka tentang alasan kita untuk melamar pekerjaan atau apa yang mendorong kita dalam
untuk membantu pewawancara memahami lebih baik tentang diri kita sendiri. Lalu juga ada respon yang jelas. Ini yaitu menjawab pertanyaan dengan terbuka dan jujur, menunjukkan bahwa kita itu percaya diri dengan apa yang kita katakan. Lalu ada berbicara dengan jelas yang kedua. Nah, ini juga berbicara dengan jelas dan percaya diri. Gunakan intonasi yang tepat dan hindarkan penggunaan kata-kata yang meragukan. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya itu kayak yang pertama tuh kayak komunikasi efektif, yaitu dengan cara penyampaian pesan, yaitu berbicara dengan jelas. Itu bisa membantu memastikan bahwa pesan yang ingin Anda sampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh pewawancara. Terus yang kedua itu menunjukkan kepercayaan diri. Nah, nada juga penting saat interview agar bisa meyakinkan pewawancara. Itu dengan cara menunjukkan nada suara yang mantap. Jadi suara yang jelas dan mantap mencerminkan kepercayaan diri. Ini memberi kesan bahwa kita yakin dengan pengalaman dan kualifikasi kita. Terus yang ketiga itu ada memberikan kesan profesional. Jadi kita juga harus mempunyai gaya bicara yang baik, yaitu berbicara dengan jelas, menunjukkan bahwa kita juga menghargai kesempatan interview dan siap untuk berkomunikasi secara profesional. Nah, dengan berbicara dengan jelas ini, Anda tidak hanya mendemonstrasikan kemampuan komunikasi yang baik, tapi juga meningkatkan peluang Anda untuk meninggalkan kesan positif. Lalu yang ketiga itu ada menjaga bahasa tubuh ya. Pastikan bahasa tubuh Anda itu memberikan kesan yang positif. Tegakkan posisi tubuh, tatap mata pewawancara, dan tunjukkan senyuman yang ramah. Nah, menjaga bahasa tubuh juga itu sangat penting ya. Jadi karena dapat mempengaruhi kesan yang Anda berikan kepada wawancara. Contohnya satu itu untuk mencerminkan kepercayaan diri. Nah, ini kan tadi postur yang tegak. Nah, itu contohnya kayak berdiri atau duduk dengan tegak menunjukkan bahwa Anda percaya diri dan siap menghadapi tantangan. Dan yang kedua itu gerakan tangan yang teratur, yaitu menggunakan tangan untuk menekankan poin dapat menunjukkan bahwa Anda bersemangat. Pembahasan selanjutnya mengenai etika pasca wawancara kerja. Yang pertama, ucapkan terima kasih. Setelah wawancara selesai, ucapkan terima kasih kepada pewawancara atas kesempatan yang telah diberikan. Ungkapan rasa terima kasih Anda atas waktu dan perhatian yang telah mereka berikan. Dalam wawancara ini, menunjukkan sikap yang sopan dan juga menghargai upaya yang telah mereka lakukan. Contohnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti wawancara ini. Saya sangat menghargai waktu dan juga perhatian yang telah Anda berikan dalam proses wawancara ini. Pentingnya ucapan terima kasih menunjukkan penghargaan atas waktu dan juga perhatian yang telah diberikan kepada perekrut. Ini adalah cara yang baik untuk meninggalkan kesan positif setelah wawancara. Yang kedua adalah follow up. Jika ada tindakan follow up yang perlu dilakukan setelah wawancara, pastikan untuk melakukannya tepat waktu. Misalnya, jika pewawancara meminta Anda untuk mengirimkan dokumen ataupun pertanyaan lanjutan, pastikan untuk mengirimkan sesegera mungkin. Dengan tujuan melakukan follow up ini setelah wawancara untuk menunjukkan ketertarikan dan juga inisiatif. Tindakan ini menunjukkan bahwa kamu serius dan berkomitmen terhadap posisi yang dilamar. Untuk waktu pengirimannya, kirim email follow up 1-2 minggu setelah wawancara. Ini adalah waktu yang cukup untuk memberikan perekrut kesempatan untuk membuat keputusan tanpa harus terburu-buru. Gunakan nada yang profesional, hindari nada yang terkesan mendadak. Nada yang tepat dapat menciptakan kesan positif dalam menunjukkan sikap yang baik. Yang ketiga, evaluasi diri.
Setelah wawancara selesai, ambil waktu untuk melakukan evaluasi diri, tinjau kembali kinerja Anda selama wawancara. Tujuan evaluasi adalah untuk merenungkan performa selama wawancara, untuk memahami kekuatan dan juga kelemahan yang telah kita berikan tadi. Evaluasi diri membantu kamu untuk belajar dari pengalaman dan juga meningkatkan keterampilan wawancara di masa depan. Karena pasti ketika kita melakukan wawancara, pasti ada yang mungkin kita merasa kurang pas atau kurang sesuai, maka dari itu di proses evaluasi ini kita akan merenungkan terkait masalah tersebut. Dengan metode catat aspek komunikasi yang baik dan yang perlu diperbaiki untuk mengetahui kekuatan dan juga membantu dalam mempersiapkan diri untuk wawancara berikutnya. Dengan belajar dari pengalaman, kamu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan kamu. Setelah evaluasi, kesalahan umum yang harus dihindari adalah terlalu fokus sama diri sendiri. Itu yang pertama. Jadi ketika kita wawancara boleh fokus terhadap diri sendiri, tetapi dengan maksud yang baik, yaitu dengan menunjukkan bagaimana kualifikasi dan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Ini menunjukkan bahwa kamu memahami kebutuhan perusahaan dan bersiap untuk berkontribusi. Yang kedua, tidak menggunakan bahasa yang tepat. Bahasa yang tepat harus kita gunakan pada saat proses wawancara dengan bahasa yang profesional dan hindari istilah gaul atau terlalu santai. Bahasa yang tepat mencerminkan sikap profesionalitas dan juga menghargai kesempatan yang diberikan. Contoh pertanyaan saat wawancara kerja dan cara menjawabnya. Yang pertama, itu ceritakan tentang diri Anda. Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi cobalah untuk tidak berceloteh kemana-mana. Jawabanmu harus tetap berhubungan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Sebutkan posisimu di perusahaan sebelumnya, dan jadikan hal ini sebagai kesempatan untuk menceritakan kemampuan dan sifat yang kamu miliki yang membuatmu cocok untuk posisi yang dilamar. Yang kedua, itu ada mengapa Anda menginginkan pekerjaan ini. Secara singkat, jelaskan kualifikasi yang relevan dan pencapaian yang kamu miliki. Pencapaian yang kamu miliki kamu ceritakan. Setelah jangan lupa juga paparkan keinginanmu untuk mendapatkan pekerjaan yang dilamar. Aspek apa dari pekerjaan dan perusahaan ini yang membuatmu tertarik? Tekad dan minat tulusmu akan terlihat dan membantu kamu dalam wawancara kerja. Yang ketiga itu mengapa. Contoh pertanyaan saat wawancara kerja dan cara menjawabnya itu yang ketiga ada mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini. Inilah saatnya melakukan riset yang akan membantumu menjawab pertanyaan wawancara dengan baik. Sebagai bagian dari persiapan, gali informasi mengenai perusahaan tempat kamu melamar. Kamu bisa menggali informasi tempat yang ingin dilamar, terus itu melalui situs resmi berita terbaru dan trade journals-nya gitu. Terus itu cari tahu hal-hal penting seperti sejarah, nilai, tujuan, dan budaya kerja perusahaan tersebut. Terus pertanyaan itu tuh kita harus menjawab secara cepat dan tepat karena itu juga menjadi suatu penilaian. Terus tuh yang keempat itu ada apa kelebihan dan kekurangan Anda. Paparkan bahwa kelebihanmu berhubungan dan bermanfaat bagi pekerjaan yang kamu lamar. Nah, kelebihan yang kita punya itu kita bisa paparkan, kita bisa jelaskan, kita bisa kasih tahu tuh sebagai kemampuan yang kita miliki untuk melamar di posisi yang ingin kita kerjakan gitu. Nah, terus tuh kemudian sambungkan juga dengan keberhasilan karirmu
terdahulu yang didukung oleh kemampuan tersebut. Nah, itu juga bisa menjadi satu penilaian. Contohnya, jika kamu mahir dalam menyelesaikan masalah, kepengurusan, dan manajemen waktu. Lalu, ceritakan proyek atau masalah menantang yang berhasil ditangani berkat kemampuan yang kamu miliki. Itu juga menjadi salah satu penilaian yang sangat besar ketika melalui kemampuan kamu, terus ada satu masalah di mana kamu mampu mengerjakan dan menyelesaikan masalah itu dengan kemampuan yang kamu miliki. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tips bagaimana cara menangani rasa gugup dan cemas. Menurut saya, rasa gugup dan cemas adalah hal wajar ketika kita hendak berbicara di depan orang banyak maupun kita sedang melakukan sesuatu yang jarang kita lakukan setiap harinya. Seperti halnya saat kita melakukan interview kerja atau wawancara pekerjaan. Menurut saya, wawancara pekerjaan adalah salah satu momen yang excited. Katanya kita akan berpikir, apa kita nantinya akan diterima ataupun tidak. Nah, agar proses interview ini berjalan dengan lancar, pasti dong kita harus mengetahui bagaimana cara mengatasi rasa gugup saat interview. Karena rasa gugup pada saat interview sangat mempengaruhi bagaimana cara nantinya kita akan menjawab pertanyaan dari wawancara. Nah, apa saja sih yang harus kita siapkan? Tips apa saja yang kita lakukan agar kita tidak merasa gugup pada saat interview? Nah, yang pertama adalah persiapkan jauh-jauh hari. Persiapan yang matang dapat membantu kita saat interview dan hal itu dapat memperlancar saat kita interview juga. Sepertinya teliti perusahaan dan peran yang Anda lamar. Latihan menjawab pertanyaan yang sering diajukan. Persiapan wawancara, seperti ketika pewawancara menanyakan hal tentang perusahaan, tentang diri kamu, maupun pertanyaan lainnya, kamu mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan efektif dan spesifik. Nah, makanya sebelum melakukan wawancara, kamu diwajibkan untuk mencari tahu tentang perusahaan tersebut, seperti visi dan misi perusahaan, budaya perusahaan, lalu produk yang dimiliki oleh perusahaan, sampai dengan kompetitor perusahaan tersebut. Mungkin saat kamu grogi pada saat interview bisa jadi karena kamu tidak ada persiapan sama sekali. Persiapan kamu tidak matang, sehingga hal tersebut terkesan meremehkan ketika hanya melakukan persiapan saja tanpa latihan. Kamu bisa berlatih dengan teman kamu, lalu bisa berlatih dengan melihat cermin. Hal itu dapat membangun kepercayaan diri Anda. Yang kedua, latihan pernafasan dalam. Tarik nafas dalam sebelum melakukan interview. Hal itu dapat meningkatkan kepercayaan diri Anda. Hal ini sangat sederhana, namun hal ini dapat membantu untuk meredakan rasa grogi Anda. Yang ketiga adalah visualisasikan kesuksesan. Bayangkan diri Anda berhasil dalam wawancara tersebut dan Anda mendapatkan pekerjaan pada posisi tersebut. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri Anda. Dan juga hal ini dapat membantu memperlancar Anda dalam interview. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menghadapi pewawancara yang sulit. Menghadapi pewawancara yang sulit memang bisa menjadi tantangan, tetapi dengan pendekatan yang tepat, Anda bisa tetap tenang dan fokus. Mari kita bahas beberapa langkah yang bisa
Anda ambil untuk mengatasi situasi ini secara profesional? Nah, yang pertama itu ada tetap profesional. Jaga ketenangan Anda dan tetap profesional setiap saat. Jadi, maksud di sini adalah hal yang paling pertama yang harus diingat adalah menjaga sikap profesional. Pewawancara mungkin sengaja bersikap kritis atau menguji batas Anda. Namun, penting untuk tidak membiarkan emosi menguasai diri. Bersikaplah tenang, kendalikan nada bicara, dan jawab dengan sopan. Ingat, setiap respons Anda akan menunjukkan karakter dan kemampuan Anda dalam mengatasi tekanan. Yang kedua, ada dengarkan secara aktif. Dengarkan baik-baik pertanyaan pewawancara dan tanggapi dengan tepat. Lebih jelasnya lagi adalah dengarkan setiap pertanyaan dengan seksama, meskipun mungkin terasa tidak nyaman atau menantang. Ketika Anda mendengarkan secara aktif, Anda tidak hanya menunjukkan rasa hormat kepada pewawancara, tetapi juga bisa lebih memahami maksud dari pertanyaan yang diajukan. Fokuskan perhatian, ulangi poin utama dalam pikiran Anda, dan jangan tergesa-gesa merespons. Dengan begitu, Anda bisa memberikan jawaban yang lebih tepat. Selanjutnya, yang ketiga ada meminta klarifikasi. Jika Anda tidak memahami suatu pertanyaan, jangan takut untuk meminta klarifikasi. Maksud dari di sini adalah jangan ragu untuk meminta klarifikasi jika pertanyaan yang diajukan kurang jelas. Misalnya, Anda bisa berkata, "Mohon maaf, apakah Anda bisa mengulangi atau memperjelas pertanyaan tersebut?" Ini menunjukkan bahwa Anda ingin memahami dengan baik sebelum menjawab. Pewawancara yang baik akan menghargai inisiatif Anda untuk meminta penjelasan daripada memberi jawaban yang salah atau tidak relevan. Yang keempat, ada arahkan kembali percakapan. Jika pewawancara mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau tidak pantas dengan sopan, arahkan pembicaraan kembali ke kualifikasi dan pengalaman Anda. Jadi, terkadang pewawancara mungkin menanyakan hal-hal yang kurang relevan atau bahkan tidak pantas. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengarahkan kembali fokus pembicaraan secara halus. Misalnya, jika pertanyaan terasa terlalu pribadi, Anda bisa menjawab dengan mengatakan, "Saya percaya pengalaman kerja dan keterampilan saya akan sangat membantu untuk posisi ini." Lalu, kembalikan topik pembicaraan ke kualifikasi atau pengalaman yang Anda miliki. Cara ini tidak hanya memperlihatkan kemampuan komunikasi Anda, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda tetap profesional dalam kondisi apapun. Menghadapi pewawancara yang sulit memang membutuhkan ketenangan dan strategi yang matang. Dengan menerapkan langkah-langkah seperti yang di atas tadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Anda akan lebih siap menghadapi segala situasi dan tetap menunjukkan kualitas. Baik, perkenalkan nama saya Laila Tunisfi dengan NIM 2404090130. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi C 2024. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tanggapan wawancara yang efektif. Tanggapan wawancara yang efektif dapat mencakup 1. Bercerita tentang kualitas positif dan atribut pribadi. Yang kedua, memberikan contoh untuk mendukung jawaban. Yang selanjutnya ada juga dengan menunjukkan keahlian di bidang yang dibahas, dan bisa juga dengan menunjukkan sikap positif dan
keramahan. Selanjutnya ada juga dengan menunjukkan percaya diri dan kenyamanan. Selanjutnya menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya ada juga dengan menunjukkan kesungguhan dalam bekerja di organisasi yang dilamar. Selanjutnya menunjukkan antusiasme dan motivasi. Nah, selain itu juga dapat memperhatikan hal-hal berikut ini untuk menjawab pertanyaan pada saat wawancara agar secara efektif. Berikut untuk menjawab pertanyaan wawancara secara efektif. Yang pertama adalah dengan memahami pertanyaan dengan seksama. Pahami pertanyaan dengan seksama, kemudian strukturkan jawaban dengan baik. Serta pada saat menjawab, gunakan juga bahasa tubuh yang positif. Dan juga berikan contoh nyata. Tampilkan juga antusiasme dan motivasi. Dan pada saat menjawab juga, jangan takut untuk berbicara tentang kelemahan. Kemudian, pertahankan juga keaslian. Nah, selanjutnya saya akan membahas poin-poin yang tadi yang saya sebut. Yang pertama ada dengan persiapkan diri dengan baik. Nah, sebelum wawancara dimulai, pastikan Anda memahami pekerjaan dan perusahaan dengan baik. Kenali kebutuhan perusahaan dan tentukan bagaimana keahlian dan pengalaman Anda dapat memberikan kontribusi maksimal untuk suatu PT tersebut. Ini akan membantu Anda memberikan jawaban yang relevan. Nah, kemudian yang poin kedua ada pahami pertanyaan dengan seksama. Di dalam wawancara, pertanyaan mungkin bervariasi dari pengalaman kerja hingga keterampilan interpersonal. Yang pertama adalah dengarkan pertanyaan dengan seksama dan pastikan memahaminya sebelum kamu memberikan jawaban. Jangan ragu untuk meminta klarifikasi jika diperlukan. Selanjutnya adalah dengan yang ketiga, strukturkan jawaban Anda agar jawaban Anda mudah dipahami. Strukturkan dengan baik, mulailah dengan ringkasan singkat, lanjutkan dengan inti jawaban, dan akhiri dengan kesimpulan. Ini akan membantu pewawancara mengikuti alur pikiran Anda dengan lebih baik. Yang keempat ada gunakan bahasa tubuh yang positif. Selain kata-kata, bahasa tubuh juga memberikan kesan yang kuat. Pertahankan kontak mata, tunjukkan sikap yang terbuka, dan hindari gerakan yang terlalu berlebihan. Ini menciptakan kesan profesional dan percaya diri. Yang kelima, berlatihlah dengan pertanyaan umum. Ada beberapa pertanyaan umum yang sering muncul dalam wawancara. Contohnya seperti ceritakan tentang diri Anda atau apa kelebihan dan kelemahan Anda. Nah, kemudian persiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini agar lebih percaya diri saat dihadapkan pada wawancara yang sebenarnya. Berlatihlah menjawab pertanyaan umum ini dengan melakukan konsultasi karir di situs Freelance Indonesia. Selanjutnya ada fokus pada prestasi dan pengalaman penting. Untuk menyoroti prestasi dan pengalaman Anda yang relevan dengan pekerjaan yang akan Anda lamar.
Gunakan contoh konkret untuk mendukung klaim Anda. Ini membantu meyakinkan pewawancara tentang kemampuan dan kualifikasi Anda. Selanjutnya ada jangan takut untuk berbicara tentang kelemahan. Nah, jika ditanya tentang kelemahan, jangan takut untuk berbicara tentangnya. Namun, pastikan jawaban Anda itu juga menyertakan informasi tentang cara Anda mengatasi atau belajar dari kelemahan tersebut. Ini akan menunjukkan kematangan dan kesediaan untuk belajar. Kemudian ada poin pada berikan contoh nyata. Supaya jawaban Anda lebih meyakinkan, berikan juga contoh konkret dari pengalaman atau proyek yang relevan dengan pertanyaan. Misalnya, jika ditanya tentang kemampuan kepemimpinan, ceritakan pengalaman Anda dalam memimpin tim atau proyek tertentu beserta hasil yang dicapai. Kemudian ada tampilkan antusiasme dan motivasi. Pewawancara juga pasti ingin melihat sejauh mana antusias Anda terhadap pekerjaan yang akan dilamar. Ungkapkan motivasi untuk bergabung dengan perusahaan dan bagaimana dapat berkontribusi secara maksimal. Antusiasme yang tulus dapat menjadi poin positif. Kemudian ada jangan menyalahkan pihak lain. Jika ditanya tentang pengalaman buruk atau tantangan yang pernah dihadapi, hindari menyalahkan pihak lain. Fokuskan jawaban pada langkah-langkah yang telah Anda ambil untuk mengatasi situasi tersebut dan pelajaran yang Anda peroleh. Kemudian ada pertahankan keaslian. Meskipun penting untuk mempersiapkan jawaban, tetaplah autentik dan jujur. Pewawancara biasanya dapat mendeteksi ketika seseorang memberikan jawaban yang terlalu disusun. Keaslian dapat menciptakan koneksi yang lebih baik antara Anda dan pewawancara. Selanjutnya ada tanyakan pertanyaan seiring wawancara berlangsung. Tunjukkan minat Anda terhadap perusahaan dengan mengajukan pertanyaan. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa Anda telah melakukan riset, tetapi juga menunjukkan keinginan untuk lebih memahami peran dan lingkungan kerja. Baik, saya akan memberikan contoh tanggapan wawancara yang efektif. Yang pertama adalah kekuatan terbesar saya adalah kemampuan saya untuk bekerja dengan baik di bawah tekanan. Saya yakin hal ini disebabkan oleh latar belakang saya dalam manajemen proyek, di mana saya bertanggung jawab untuk mengordinasikan tugas dan memenuhi tenggat waktu. Bisa juga dengan kalimat sebagai berikut. Salah satu kelemahan saya adalah kurangnya pengalaman saya dalam program perangkat lunak tertentu. Namun, saya telah mengikuti kursus online untuk mempelajari lebih lanjut tentang program ini dan meningkatkan keterampilan saya. Ada juga bisa dengan kalimat ini. Saya melihat diri saya sebagai pemecah masalah. Dalam peran saya sebelumnya, saya dapat mengidentifikasi ketidakefisienan dalam proses kami dan bekerja dengan tim saya untuk menerapkan solusi. Ingat bahwa kunci tanggapan wawancara yang efektif adalah dengan menunjukkan keahlian dan kualifikasi dengan cara yang percaya diri dan ringkas. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa keterampilan komunikasi penting dalam wawancara kerja dan tips meningkatkan keterampilan komunikasi untuk wawancara kerja. Keterampilan komunikasi yang baik mencerminkan kemampuan untuk bekerja sama dengan rekan kerja, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan menghadapi situasi yang menantang. Perekrut mencari kandidat yang dapat menunjukkan kemampuan komunikasi yang efektif karena hal ini akan memastikan bahwa mereka dapat berkontribusi pada tim dan mencapai tujuan perusahaan. Keterampilan komunikasi sangat penting dalam wawancara kerja karena berperan dalam menciptakan kesan pertama yang baik, menunjukkan kepercayaan diri dan membantu pelamar menyampaikan kualifikasinya secara jelas. Keterampilan ini mencakup kemampuan berbicara, mendengarkan, dan menanggapi dengan tepat.
Alasan utama mengapa keterampilan komunikasi sangat penting dalam wawancara kerja yang pertama yaitu membangun kesan pertama yang positif. Kemampuan komunikasi yang baik itu menunjukkan profesionalisme dan keterampilan interpersonal. Perekrut seringkali memprioritaskan pelamar yang mampu berkomunikasi dengan baik karena ini mencerminkan cara mereka akan berinteraksi dengan kolega, klien, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, mengartikulasikan pengalaman dan kualifikasi. Keterampilan komunikasi membantu pelamar untuk menjelaskan pengalaman kerja, keahlian, dan pencapaian mereka secara jelas dan meyakinkan. Ini penting agar perekrut dapat memahami kontribusi yang dapat diberikan pelamar kepada perusahaan. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan mendengarkan. Mendengarkan dengan baik menunjukkan empati dan kemampuan untuk memahami kebutuhan tim atau klien. Dalam wawancara, ini mencerminkan bahwa pelamar akan menjadi pendengar aktif yang dapat bekerja sama dengan baik dalam tim. Yang keempat, mengelola stres dan meningkatkan kepercayaan diri. Komunikasi yang baik itu membantu pelamar untuk tetap tenang dan percaya diri selama wawancara dengan mempraktikkan respons yang jelas dan terstruktur. Pelamar akan lebih siap menghadapi pertanyaan sulit. Kelima, membangun hubungan dengan pewawancara. Wawancara yang efektif adalah dialog, bukan sekedar sesi tanya jawab. Pelamar yang mahir berkomunikasi dapat membuat wawancara terasa lebih alami dan membantu membangun hubungan yang positif dengan pewawancara. Secara keseluruhan, komunikasi yang efektif menunjukkan bahwa pelamar tidak hanya kompeten tetapi juga siap untuk bekerja dalam lingkungan kolaboratif yang sangat dihargai dalam dunia kerja. Tips yang dapat membantu untuk meningkatkan keterampilan komunikasi wawancara kerja yaitu yang pertama, latihan berbicara di depan cermin. Berlatih berbicara di depan cermin itu salah satu cara yang efektif untuk mengidentifikasi kelemahan dalam komunikasi verbal. Perhatikan ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh saat berbicara. Coba untuk memperbaiki aspek-aspek ini untuk menciptakan kesan yang lebih baik selama wawancara. Yang kedua, mempersiapkan pertanyaan dan jawaban. Mempersiapkan pertanyaan dan jawaban. Luangkan waktu untuk mempersiapkan pertanyaan yang mungkin diajukan selama wawancara dan latih jawaban Anda. Cobalah untuk menjawab pertanyaan dengan jelas, ringkas, dan fokus pada poin yang relevan. Latihan ini akan membantu merasa lebih percaya diri dan terkontrol selama wawancara. Yang ketiga, mendengarkan dengan baik. Keterampilan komunikasi yang baik itu melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Selama wawancara, pastikan untuk memberi perhatian penuh pada apa yang dikatakan oleh pewawancara. Ini akan membantu memahami pertanyaan dengan lebih baik dan memberikan jawaban yang lebih tepat. Yang keempat, mengontrol kecepatan bicara. Berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat dapat menyulitkan pewawancara untuk mengikuti apa yang dikatakan. Cobalah untuk mengontrol kecepatan bicara dan berbicara dengan jelas dan dengan tempo yang nyaman. Yang kelima, menggunakan bahasa tubuh yang